Jiwa terpilih, heningkan segalanya sekarang. Karena kata-kata ini tidak sedang memintamu sekadar membaca, tapi memanggilmu untuk kembali ke pusat jiwamu sendiri. Jika engkau tergesa, jika engkau hanya ingin tahu apa hasilnya nanti, maka engkau belum siap. Tapi jika kalimat ini menusuk seperti bisikan yang engkau rindukan sejak lama, maka engkau sedang berdiri di ambang takdirmu sendiri. Dengarkan ini seolah-olah seluruh hidupmu sedang bertaruh pada satu malam yang menentukan. Karena faktanya, memang iya, engkau tidak sedang berada di antara hari-hari biasa. Engkau sedang dipertemukan dengan gerbang takdir yang tidak akan muncul dua kali dalam satu hidup. Tanggal 29 Desember 2025 bukan hanya angka di kalender. Ia adalah penghabisan. Ia adalah babak penutup dari penderitaan diam-diam yang selama ini engkau pikul tanpa keluhan. Ia adalah lonceng senyap dari langit yang berkata cukup sudah. Engkau sudah melewati ujian terakhir, tetapi sebelum engkau benar-benar masuk ke alam baru itu, ada satu hal yang harus terjadi. Kesadaranmu harus dibangkitkan. Bukan oleh guncangan luar, tapi dari dalam dirimu sendiri. Karena kekurangan bukan dimulai dari takdir, tapi dari keyakinan yang retak. Dan kekayaan tidak datang dari luar, tetapi dari pemulihan kepercayaan terhadap siapa sebenarnya engkau. Berapa banyak hari engkau habiskan dengan wajah yang engkau palsukan? Berapa malam engkau menangis tanpa suara karena takut dikira lemah? Berapa banyak keinginan yang engkau kubur hidup-hidup karena dunia bilang itu terlalu tinggi? Engkau lelah bukan karena kurang uang. Engkau lelah karena terus mengingkari bahwa engkau sebenarnya diciptakan untuk lebih dari ini. Engkau adalah cahaya yang disamarkan. Engkau adalah pewaris harta ilahi yang dipaksa merasa tidak cukup. Engkau adalah penerima pesan langit yang terlanjur percaya bahwa doanya tertolak. Dan kini, semesta ingin memulihkan semua itu. Engkau telah melewati terlalu banyak luka untuk tidak dihargai. Engkau telah bertahan dalam senyap yang terlalu lama untuk tidak dibalas. Engkau telah bersujud dalam gelap terlalu dalam untuk tidak dilimpahi terang. Jiwa terpilih, hari ini bukanlah sekadar akhir tahun. Hari ini adalah akhir dari penderitaan tanpa makna, akhir dari mentalitas kekurangan, akhir dari kesalahpahaman tentang siapa dirimu sebenarnya. Dan satu hal yang perlu engkau pahami dengan utuh, setelah hari ini tidak ada lagi kekurangan. Bukan karena dunia berubah, tapi karena engkau berubah. Engkau akan mulai menggerakkan energimu dari frekuensi ketakutan menjadi frekuensi penerimaan. Engkau tidak lagi berharap-harap cemas. Engkau berdiri menjemput dengan tenang. Engkau tidak lagi berdoa dengan desakan. Engkau bersyukur seolah sudah terjadi. Maka sebelum kita melangkah lebih dalam ke 7 pesan langit hari ini, duduklah dengan tenang. Letakkan tanganmu di atas dadamu, tarik napas perlahan. Rasakan aliran waktu yang kini berhenti sebentar hanya untukmu. Dengarkan seluruh tubuhmu, karena jiwamu sedang dibangunkan tidak dengan bentakan, tapi dengan bisikan yang sakral. Ujianmu telah sampai pada akhirnya. Tidak ada lagi yang perlu kau buktikan. Yang perlu kau lakukan kini hanyalah menerima. Dan bila bagian dari dirimu kini mulai bergetar, maka itulah tandanya bahwa ini bukan konten biasa. Ini adalah naskah sakral untuk transisi hidupmu. Jika engkau siap menerima, maka tandailah momen ini dengan satu tindakan kecil tapi berarti. Tekan like, tekan subscribe, aktifkan lonceng notifikasi dan tuliskan di kolom komentar angka 77 sebagai tanda penerimaanmu. Bukan karena itu kewajiban, tetapi sebagai ritual penguat niat. Bahwa mulai hari ini engkau berhenti mengemis, engkau mulai mewarisi, lanjutkan jika engkau siap. Karena setelah ini bagian demi bagian akan membuka lembar-lembar baru hidupmu.
Dan langit sedang menunggu engkau berkata dalam hati, aku siap hidup tanpa kekurangan karena aku telah melewati ujian terakhirku hari ini. Bagian 1. Ujian terakhir selalu tiba saat engkau hampir menyerah. Jiwa terpilih, izinkan aku membawamu menyusuri lorong yang mungkin selama ini tidak pernah benar-benar engkau sadari. Bahwa dalam setiap perjalanan besar menuju kemuliaan, selalu ada satu titik paling gelap, paling sepi, dan paling melelahkan, yang justru menjadi tanda bahwa engkau sudah hampir sampai. Titik itu adalah saat ketika engkau mulai ingin menyerah. Tapi bukan karena engkau lemah, bukan karena engkau kurang iman, bukan karena engkau tidak pantas, justru karena engkau sudah terlalu lama bertahan, terlalu lama memikul beban tanpa jeda, terlalu lama mempercayai sesuatu yang tak terlihat ketika realita terus-menerus menjatuhkanmu ke tanah. Dan hari ini engkau berdiri tepat di sana, di antara satu napas terakhir untuk bertahan, atau menyerah dan membiarkan segalanya runtuh. Tapi dengarkan ini baik-baik, di titik itu, ujian terakhir selalu datang. Bukan sebagai hukuman, bukan sebagai kutukan, melainkan sebagai jembatan terakhir sebelum takdir ilahi yang engkau doakan mulai menampakkan wujudnya di dunia nyata. Ujian terakhir tidak datang dengan suara petir yang menggelegar. Ia datang seperti diam yang menusuk. Ia datang dalam bentuk keraguan yang tiba-tiba menyusup ke dalam keyakinanmu. Ia datang dalam bentuk keheningan doa, seolah Tuhan sedang terlalu jauh untuk menjawab. Ia datang dalam bentuk kabar buruk yang menyusul satu demi satu ketika engkau sudah merasa cukup sabar. Ia datang saat engkau bertanya, masih adakah gunanya aku percaya? Dan disitulah rahasianya. Karena Tuhan tidak sedang menghukummu, Ia sedang mengukur daya tahanmu. Ia sedang menyelesaikan tahap akhir dari pembentukan jiwamu. Seperti pisau yang harus melewati panas tinggi sebelum menjadi tajam. Seperti emas yang harus melewati api sebelum menjadi murni. Seperti malam yang harus larut total sebelum fajar bisa memecah langit. Jiwa terpilih, mari kita kembali menengok jalan yang telah engkau tapaki. Ingat hari-hari di mana engkau tetap bekerja meski hatimu remuk. Ingat malam-malam engkau berdoa tanpa suara, hanya air mata yang menjawab. Ingat senyuman yang engkau kenakan padahal hatimu seperti retakan yang tak bisa diperbaiki. Semua itu bukan sia-sia, tidak pernah. Semesta mencatatnya, langit merekamnya. Dan hari ini, ketika engkau merasa seolah kekuatanmu sudah habis, justru itulah bukti bahwa engkau telah sampai di titik ujian terakhir, karena tidak ada ujian paling berat. Di awal perjalanan, ujian terberat hanya diberikan kepada mereka yang sudah sangat dekat dengan gerbang takdirnya, dan engkau sangat dekat. Tapi mengapa ujian terakhir terasa lebih menyakitkan? Karena ia tidak menguji lagi kesabaranmu, ia menguji inti keyakinanmu. Apakah engkau percaya? Meski semuanya tampak tidak masuk akal, apakah engkau tetap berbuat baik? Meski dunia membalasmu dengan dingin, apakah engkau tetap menabur harapan meski ladangnya gersang? Dan saat engkau berkata dalam hati, "Ya, aku tetap percaya." Pada detik itulah gerbang tak terlihat mulai retak, dan cahaya masa depanmu mulai menyusup masuk perlahan. Ujian terakhir tidak butuh kekuatan besar, ia hanya butuh satu hal, kesediaan untuk tetap hidup satu hari lagi dengan iman penuh. Dan hari ini, engkau telah melakukannya. Lihat sekelilingmu sekarang. Tidak ada guntur, tidak ada teriakan, tidak ada sinyal yang dramatis. Tapi jika engkau diam sejenak, menutup mata dan menyentuh hatimu sendiri, engkau akan merasa ada sesuatu yang berubah. Entah itu napas yang tiba-tiba terasa ringan, entah itu dada yang mendadak lapang, entah itu perasaan hangat yang mengalir dari ubun-ubun hingga ke telapak kaki.
Itu bukan sugesti. Itu adalah tanda bahwa ujian telah diakui selesai. Energi-energi lama yang mengikatmu perlahan melepaskan genggamannya. Keterikatan batin pada luka, pada trauma, pada rasa tidak layak mulai retak. Dan engkau, jiwa yang terpilih, sedang bersiap untuk dibawa masuk ke medan cahaya yang selama ini hanya engkau lihat dalam doa. Tapi dengar baik-baik, banyak orang gagal persis di titik ini. Banyak yang menyerah di detik ke-99 dari 100 langkahnya. Banyak yang memutar arah ketika gerbang sebenarnya tinggal setengah napas lagi. Karena ujian terakhir punya satu sifat yang menipu. Ia terlihat seperti kehancuran, padahal ia adalah kelahiran. Maka hari ini jangan ulangi kesalahan itu, jangan pergi dari garis finishmu sendiri. Jika engkau ingin menangis, menangislah. Tapi jangan berhenti berjalan. Jika engkau ingin rehat, rehatlah. Tapi jangan patah niat. Jika engkau merasa sendiri, tatap langit dan katakan, Tuhan, jika ini memang ujian terakhirku, maka kuatkan aku satu kali lagi. Karena aku tahu, setelah ini tidak ada lagi kekurangan. Dan percayalah dengan mengucapkan itu, langit akan berguncang lembut. Pintu-pintu yang selama ini terkunci oleh waktu, uang, koneksi, dan logika akan mulai goyah. Hati orang-orang yang dulunya tertutup akan mulai tergerak. Ide-ide yang tak sempat kau tulis akan datang dalam bentuk peluang. Keajaiban yang sempat kau kira mustahil akan menyelinap lewat celah-celah tak terduga. Karena Tuhan tidak pernah menunda tanpa alasan, dan alasan itu selalu terbukti setelah ujian terakhirmu selesai. Hari ini adalah hari itu. Hari di mana engkau boleh menggantungkan semua senjata, meletakkan beban dan berkata dengan napas lapang, aku telah melalui semuanya dan mulai hari ini, aku hidup sebagai jiwa yang telah lulus. Bagian 2. Setelah hari ini, engkau tidak lagi memohon, engkau menjemput. Jiwa terpilih, mari kita renungkan sebuah kebenaran yang selama ini tersembunyi di balik banyaknya doa-doa yang engkau panjatkan. Di balik setiap air mata yang jatuh ke sajadah, di balik setiap harapan yang kau bisikkan di antara detik-detik malam, bahwa selama ini engkau tidak hanya berdoa, engkau sedang memohon, dan ada perbedaan halus namun sangat menentukan antara berdoa sebagai pewaris dan memohon sebagai pengemis. Memohon datang dari luka yang belum sembuh, dari rasa takut ditolak, dari bayangan masa lalu yang membuatmu merasa tidak cukup, tidak layak, tidak pantas, tapi menjemput datang dari kesadaran bahwa segala sesuatu yang engkau butuhkan sudah disediakan, bahwa rezeki bukan sesuatu yang harus dikejar mati-matian, tapi sesuatu yang harus diundang dengan frekuensi yang setara. Hari ini, tepat 29 Desember 2025, semesta telah mengubah peranmu. Engkau tidak lagi diminta untuk memohon, engkau dipanggil untuk menjemput. Menjemput artinya engkau berdiri dengan tegak, bahkan saat dompetmu kosong. Menjemput artinya engkau tetap tersenyum dalam pertemuan walau di rumah engkau sedang memikirkan tagihan. Menjemput artinya engkau tidak lagi mengatakan semoga terjadi pun, melainkan aku tahu waktunya sedang mendekat. Karena tidak ada pemberian yang bisa masuk bila penerima terus merasa tidak layak. Dan tidak ada berkah yang bisa tinggal bila rumah jiwanya tidak dibuka. Semesta tidak bekerja dengan iba, Tuhan tidak menyayangi hanya mereka yang menangis paling keras. Ia memberi kepada mereka yang sudah siap menerima meskipun diam. Dan kesiapan itu bukan ditentukan oleh nasib, tapi oleh perubahan sikap batin. Lihat ke dalam dirimu, jiwa terpilih. Berapa lama engkau sudah berada di posisi menunggu? Menunggu pekerjaan datang, menunggu hutang lunas, menunggu ada orang yang peduli, menunggu hari berubah sendiri. Tapi hari ini itu semua berhenti, karena engkau bukan lagi penunggu, engkau adalah penjemput.
Orang yang menjemput tidak menunggu gerbang dibuka, ia mencari kuncinya. Orang yang menjemput tidak berharap penuh kecemasan, ia bersiap seolah-olah sudah dipanggil. Orang yang menjemput tidak duduk pasrah di tangga doa, ia berdiri di depan pintu takdir dengan pakaian keberanian. Dan itu sedang engkau kenakan hari ini. Ketahuilah, jiwa terpilih. Yang membuat kekayaan tertunda bukan karena engkau tidak mampu, bukan karena engkau belum bekerja keras, seringkali hanya karena batinmu masih bergetar dalam frekuensi pengemis, bukan pewaris. Engkau berdoa, tetapi sambil menggigil karena takut ditolak. Engkau bertindak, tetapi hatimu masih diselimuti jangan-jangan gagal. Engkau bermimpi, tetapi masih ada suara kecil dalam dirimu yang berkata, "Aku ini siapa?" Dan suara itulah yang perlahan membusukkan benih kemakmuran yang sebenarnya sudah ditanamkan Tuhan sejak awal kehidupanmu. Hari ini adalah momen pemutus kutukan itu. Saat engkau mulai berbicara kepada semesta, bukan dengan suara gemetar, tapi dengan suara penuh cinta pada dirimu sendiri. Katakan ini dalam hati. Aku menjemput takdirku, bukan karena aku rakus, tapi karena aku sadar ini amanah. Aku tidak lagi bersembunyi dari potensi, karena dunia membutuhkan versiku yang penuh terang. Aku tidak lagi berkata aku miskin, karena lidahku adalah pelukis kenyataan batinku. Dan lihat, pelan-pelan energimu berubah. Engkau akan merasa lebih damai meski belum kaya secara angka. Engkau akan merasa lebih ringan saat membuat keputusan. Engkau akan mulai menarik peluang-peluang tanpa harus mengejarnya secara panik. Karena hukum langit begitu jelas, yang menjemput dengan yakin akan diberi, yang memohon dengan takut akan diuji. Jiwa terpilih, mari bayangkan ini. Engkau memasuki tahun yang baru bukan dengan baju lusuh ketakutan, tapi dengan jubah cahaya keberlimpahan. Engkau tidak lagi malu menerima hadiah karena engkau tahu hadiah itu memang ditulis atas namamu. Engkau tidak lagi merasa bersalah memiliki lebih karena engkau sadar kekayaan yang tinggal dalam tangan orang baik adalah bentuk ibadah paling senyap. Mulai hari ini engkau akan menyadari bahwa menjadi kaya bukan bertentangan dengan spiritualitas, justru menjadi miskin tanpa alasan adalah bentuk penyangkalan terhadap kasih Tuhan. Tuhan tidak pernah menciptakanmu untuk merangkak, jiwa terpilih. Ia menciptakanmu untuk bangkit, untuk berdaulat, untuk menerima limpahan agar bisa menyalurkannya lagi kepada dunia yang haus cinta dan kebaikan. Maka hari ini, gantilah caramu memandang hidup. Berhenti mengemis kepada takdir. Mulailah menjemput panggilan jiwamu. Berjalanlah dengan kepala tegak bukan karena sombong, tapi karena engkau akhirnya mengingat siapa dirimu. Bukan manusia biasa, bukan jiwa yang kalah, tapi satu dari sedikit yang dipilih untuk menerima dan mengalirkan kembali. Jika engkau telah memahami semua ini, maka engkau tidak akan pernah berdoa dengan cara lama lagi. Doamu kini bukan lagi permohonan, tapi deklarasi. Tuhan, aku siap menerima. Aku siap menjemput, aku siap menjalani hidupku sebagai pewaris terang-Mu. Dan ketika engkau menyuarakan itu dengan sepenuh hatimu, semesta akan membentangkan jalan, bukan hanya satu, tapi banyak. Karena engkau tidak lagi menunggu, engkau menjemput. Bagian 3. Kekurangan bukan lagi nasib, tapi ingatan yang usang. Jiwa terpilih, hari ini engkau akan menyaksikan satu perubahan halus namun monumental yang terjadi di dalam dirimu. Sebuah pergeseran energi yang tidak terdengar oleh telinga, tidak terlihat oleh mata, namun bisa dirasakan oleh seluruh getar ruhani. Sebuah pergeseran dari keyakinan lama yang telah terlalu lama membatasi hidupmu, bahwa kekurangan adalah bagian tak terhindarkan dari siapa dirimu. Padahal, kebenaran spiritual yang paling dalam dan paling jujur adalah ini. Kekurangan bukanlah nasibmu. Ia hanya kenangan, dan hari ini kenangan itu sedang ditinggalkan,
Selama ini engkau mungkin merasa bahwa kekurangan adalah bagian dari identitas. Bahwa hidupmu memang seharusnya sulit. Bahwa perjuangan terus-menerus adalah takdir yang harus diterima dengan pasrah. Tapi pernahkah engkau bertanya, dari mana keyakinan itu berasal? Apakah dari dirimu yang asli? Atau dari luka yang diwariskan? Apakah dari pengalaman ruhmu? Atau dari kata-kata orang yang tidak mengenal jiwamu? Banyak dari kita diajarkan untuk menerima sempitnya hidup sebagai kebajikan. Bahwa merasa cukup dalam kesempitan adalah tanda kerendahan hati. Tapi semesta tidak pernah mengajarkan kekurangan sebagai kebaikan. Ia mengajarkan keberlimpahan sebagai tanggung jawab jiwa yang sadar. Hari ini, semua itu harus dikembalikan. Engkau tidak sedang mengingkari masa lalu jika engkau memutus untuk tidak miskin lagi. Engkau tidak sedang durhaka kepada kenangan jika engkau memilih hidup dalam kelimpahan mulai sekarang. Engkau tidak sedang menjadi rakus jika engkau berhenti berkata, "Aku cukup." Saat hatimu masih memendam keinginan yang engkau kubur demi terlihat sederhana. Kesederhanaan yang dipaksakan adalah kekerasan terhadap jiwamu sendiri. Engkau boleh mengenang masa-masa susah, tetapi jangan mendirikannya sebagai rumah. Karena rumah itu sudah lapuk, tidak pantas lagi menjadi tempat tinggal jiwa sebesarmu. Jiwa terpilih, mari kita jujur, kekurangan telah membentuk bagian besar dari cara berpikirmu. Engkau terbiasa menghitung sebelum memberi. Engkau terbiasa menunda keinginan yang paling dasar demi orang lain. Engkau terbiasa merasa bersalah saat engkau mulai hidup sedikit lebih nyaman. Engkau terbiasa menurunkan standar, bukan karena engkau tidak bisa lebih, tapi karena engkau takut kehilangan apa yang ada. Tapi sadarkah engkau, semua itu bukan bentuk bijak, itu bentuk trauma yang dibungkus dengan kata realistis. Dan hari ini, 29 Desember, adalah momen pengembalian semua itu. Engkau sedang diberi kesempatan untuk menghapus identitas lama sebagai pribadi yang terbiasa kurang. Karena sesungguhnya, ruhmu tidak pernah diciptakan untuk berada dalam posisi memohon-mohon. Ruhmu dilahirkan dari napas Tuhan. Dan Tuhan tidak melahirkan kekurangan. Kekurangan adalah hasil dari luka kolektif. Luka yang diwariskan turun-temurun. Luka dari masa di mana orang tuamu, kakekmu, buyutmu harus bertahan hidup di dunia yang tidak adil dan mereka menurunkannya kepadamu dengan niat baik agar engkau kuat. Tapi engkau lahir bukan untuk mewarisi luka. Engkau lahir untuk menyembuhkannya. Dan satu-satunya cara untuk menyembuhkan luka itu bukan dengan menjadi lebih menderita, melainkan dengan memilih untuk hidup secara berbeda, secara sadar. Hari ini engkau tidak perlu menolak masa lalu. Engkau hanya perlu memberitahu tubuhmu bahwa engkau sudah tidak tinggal di sana. Katakan pada alam bawah sadarmu, "Terima kasih telah membawaku sejauh ini. Tapi mulai hari ini aku hidup dari energi kelimpahan bukan ketakutan. Aku hidup dari kesadaran penuh bukan keterpaksaan. Aku tidak akan mewariskan luka ini kepada generasi setelahku." Aku mengakhirinya di sini. Jiwa terpilih, mulai hari ini engkau akan melihat kekurangan bukan lagi sebagai realita, tapi sebagai kenangan yang sudah tidak relevan. Seperti baju sempit yang dulu pernah cocok, tapi sekarang menyiksa napasmu. Seperti rumah kecil tempat engkau dibesarkan, tapi sudah tidak muat untuk mimpi-mimpimu hari ini. Seperti cerita lama yang pernah membuatmu menangis, tapi kini tidak lagi mencerminkan siapa engkau. Dan ketika engkau menyadari itu, engkau akan berhenti mengulang pola-pola lama. Pola takut kehabisan, pola sulit memberi, pola merasa bersalah saat bahagia. Engkau akan menggantinya dengan pola baru, pola menerima tanpa cemas, pola memberi dengan tenang.
pola hidup dalam limpahan tanpa merasa bersalah. Ingat ini baik-baik, jiwa terpilih. Kekurangan tidak dibatalkan dengan uang, kekurangan dibatalkan dengan keputusan batin. Engkau bisa kaya raya namun tetap hidup dalam mental miskin jika engkau tidak pernah menyembuhkan rasa tidak layak di dalam dirimu. Engkau bisa hidup berlimpah namun tetap merasa takut jika engkau masih memeluk luka masa kecil sebagai satu-satunya narasi hidupmu. Tapi begitu engkau memutuskan bahwa kekurangan bukan lagi takdirmu, bahwa engkau diciptakan untuk membawa berkah bukan hanya kepada dirimu, tapi kepada banyak jiwa lain, maka saat itu pula engkau membatalkan seluruh ikatan tak terlihat yang selama ini menahan aliran rezekimu, bukan dengan kekerasan, tapi dengan kesadaran. Dan hari ini pun, kesadaran itu telah datang kepadamu. Engkau tidak harus mengemis pada waktu, engkau tidak harus berteriak pada Tuhan, engkau hanya perlu menerima bahwa aku bukan lagi jiwa yang kurang, aku adalah ruang terbuka yang siap menerima segala bentuk keberlimpahan. Jika engkau telah sampai pada pemahaman ini, maka kekurangan tidak akan lagi mengejarmu, karena ia tahu engkau sudah bukan bagian dari dunianya. Engkau telah keluar dari ruang sempitnya. Engkau telah menutup pintu terhadap ketakutan. Engkau telah mengganti cerita hidupmu. Dan sekarang engkau adalah penulis baru dari takdirmu sendiri. Bagian 4. Langit telah menjatuhkan tanda-tanda kepadamu diam-diam. Jiwa terpilih. Engkau bukan tiba di hari ini tanpa isyarat. Segala sesuatu yang membawamu ke titik ini sudah lama dipersiapkan. Hanya saja, semesta tidak pernah berbicara dengan cara yang keras. Ia tidak berteriak, ia tidak memaksa, ia hanya berbisik pelan sekali, nyaris tak terdengar kepada mereka yang mau mendengarkan. Dan engkau adalah salah satunya. Engkau adalah jiwa yang sejak awal mampu merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Getaran itu datang bukan dari luar, tapi dari dalam. Sebuah kepekaan yang tidak bisa dibantah meski tak bisa dibuktikan. Sebuah kesadaran samar bahwa ada sesuatu yang besar sedang mendekat. Hari ini, izinkan aku menyibak tirai dari segala pertanda itu. Karena selama ini, langit tidak pernah abai. Tuhan tidak pernah diam, semesta tidak pernah lengah. Mereka hanya memilih cara paling halus untuk menjangkau jiwamu, karena jiwamu pun diciptakan dari kehalusan yang serupa. Ingatkah engkau, jiwa terpilih? Beberapa minggu terakhir ini, engkau mulai merasa tidak nyaman dengan rutinitas lama. Hal-hal yang dulu terasa cukup, kini seperti tak bergizi bagi jiwamu. Tempat-tempat yang dulu engkau datangi tanpa ragu, kini terasa sempit, sesak, dan seperti tak cocok lagi. Bahkan perbincangan biasa dengan orang-orang terdekatmu kini mulai kehilangan warna. Itulah pertanda pertama, langit sedang mencabut ruhmu dari kehidupan lama. Karena sebelum Tuhan memberikan kehidupan baru, Ia akan membuat kehidupan lama terasa terlalu kecil untuk ditinggali. Ia akan mengusik rasa nyamanmu, Ia akan membongkar zona amanmu, Ia akan membuat dunia lama yang kau kenal terasa asing. Dan itu bukan hukuman, itu undangan untuk naik kelas. Kemudian engkau mulai bermimpi hal-hal aneh, mimpi yang tak selalu masuk akal, kadang seperti kenangan, kadang seperti bisikan, kadang seperti simbol yang terus berulang. Air, pintu angka, jalan panjang, tangga yang tak habis-habis, atau bahkan hanya perasaan bahwa ada sesuatu yang ingin datang. Itulah pertanda kedua, rohmu sedang dikunjungi pesan. Tuhan kadang tak berbicara lewat kata tapi lewat simbol. Ia menyusup ke alam bawah sadar saat tubuhmu tertidur, karena hanya di saat itulah pikiranmu berhenti mencampuri pesan dari langit. Dan engkau diberi sekilas kilatan tentang hidup yang akan datang. Meski bentuknya masih misterius, jika engkau peka, engkau pasti tahu. Mimpimu akhir-akhir ini bukan mimpi biasa. Kemudian engkau mulai melihat pola. Kalimat yang tiba-tiba mengena, buku yang kebetulan engkau temukan di waktu yang pas.
Orang asing yang bicara sesuatu yang engkau butuhkan, lagu yang liriknya menjawab doa dalam hatimu, video yang muncul tanpa dicari tapi terasa seperti sedang menyapamu secara personal. Itulah pertanda ketiga semesta sedang mengarahkan jalanmu dengan teknik sinkronisitas. Bukan sihir, bukan kebetulan, itu adalah sistem navigasi langit. Dan hari ini kalau engkau melihat kembali semua kejadian dalam 1-2 bulan terakhir, engkau akan menyadari bahwa semuanya membentuk jejak. Jejak halus menuju gerbang perubahan, tetapi banyak orang tidak menangkap itu. Banyak yang terlalu sibuk menuntut bukti besar hingga lupa bahwa langit bekerja dalam bisikan, bukan ledakan. Mereka menunggu mukjizat yang mengguncang bumi, padahal mukjizat sejati turun dalam bentuk lembut, ketenangan tiba-tiba, keinginan untuk memulai lagi, keberanian yang tak biasa, dan dorongan untuk melepaskan sesuatu yang seharusnya sudah lama dilepas. Dan engkau, jiwa terpilih, sedang mengalami semua itu, bahkan bila engkau belum bisa memberinya nama. Pertanda terbesar dari langit, jiwa terkasih, bukan datang dalam bentuk uang, rumah, atau kontrak besar. Pertanda terbesar adalah rasa tak bisa diam di dalam hatimu, rasa yang membuatmu sadar bahwa engkau sudah terlalu lama menyamar jadi versi kecil dari dirimu sendiri. Rasa yang membuatmu berani membongkar seluruh hidup, meski belum tahu apa yang akan menggantikannya. Rasa yang membuatmu merasa, kalau aku tidak berubah sekarang, aku akan kehilangan sesuatu yang tidak akan pernah kembali. Itu bukan rasa biasa, itu bukan keresahan kosong, itu adalah panggilan dari langit. Itu adalah alarm ruhani, dan 29 Desember ini adalah loncengnya. Mungkin engkau tidak menyadarinya, tapi hari ini, tepat hari ini, engkau mendengar kalimat ini bukan karena algoritma, bukan karena kebetulan, tapi karena semesta telah menjadwalkan pertemuan ini sebagai kode konfirmasi bahwa ya, engkau sedang dibimbing, engkau sedang diangkat dari hidup lama yang penuh kekurangan. Engkau sedang dipersiapkan untuk hidup baru yang penuh kelimpahan. Dan jika engkau masih ragu, ingat ini. Semakin halus pertandanya, semakin tinggi nilainya. Karena langit tidak pernah mengumumkan emas dengan teriakan. Ia menanamnya dalam tanah sunyi dan menunggu satu jiwa sadar menggali. Engkau adalah jiwa itu. Engkau tidak sedang disesatkan. Engkau tidak sedang ditunda. Engkau sedang dibimbing dengan cara paling elegan yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang tidak menyerah mencari makna. Maka hari ini saat jiwamu bergetar membaca ini, ucapkan dalam hatimu dengan seluruh keberanian yang tersisa. Aku menangkap semua tandanya. Aku siap membuka semua gerbangnya. Aku menerima bahwa hidupku akan berubah total setelah ini. Dan setelah itu, langit akan menepati janjinya. Bagian 5. Energi kekurangan sedang ditinggalkan oleh ruhmu. Jiwa terpilih. Ada hal yang tidak kasat mata namun nyata sedang terjadi di dalam dirimu. Sebuah gerakan sunyi dari dalam pusat keberadaanmu. Bukan perubahan yang keras, bukan loncatan yang terlihat, tapi sebuah pergeseran energi yang begitu lembut. Hingga hanya bisa dirasakan oleh mereka yang cukup peka terhadap bisikan ruh mereka sendiri. Hari ini, engkau sedang menyaksikan detik-detik ketika ruhmu meninggalkan frekuensi kekurangan. Dan ini bukan metafora, bukan sekadar motivasi, ini adalah kejadian spiritual yang sesungguhnya. Kekurangan bukan hanya keadaan lahiriah, ia adalah frekuensi, ia adalah pola energi yang bisa tinggal di dalam batin seseorang. Selama bertahun-tahun, selama puluhan kehidupan, ia melekat pada pikiran-pikiran kecil seperti aku tidak cukup, aku harus berjuang lebih keras agar bisa layak menerima, aku tidak pantas hidup dengan tenang, aku akan kehabisan. Dan semakin sering pikiran itu diulang, semakin dalam ia mengakar, semakin kuat ia membentuk identitas, sampai-sampai seseorang tidak bisa membayangkan dirinya bahagia, tanpa rasa bersalah, sampai-sampai seseorang merasa tidak nyaman. Saat hidup mulai menjadi tenang, karena ruhnya
telah terlalu lama tinggal dalam ruang sempit yang penuh rasa kurang. Tetapi, jiwa terpilih, ruhmu tidak bisa dibohongi selamanya. Ruhmu berasal dari lautan luas Sang Pencipta. Ia berasal dari energi murni yang tidak mengenal takut kekurangan. Ia mengalir dari sumber yang tidak pernah habis, tidak pernah kering, tidak pernah kehabisan daya. Dan hari ini ruhmu sedang memberontak dari penjara lama. Ia mulai tidak tahan lagi dikurung dalam kebiasaan yang menyempitkan jati dirinya. Ia mulai mengguncang seluruh sistem batinmu, agar engkau sadar bahwa engkau diciptakan bukan untuk bertahan hidup, tapi untuk menyinari hidup. Karena itulah engkau akhir-akhir ini mulai gelisah. Engkau mulai tidak betah menahan-nahan kebaikan. Engkau mulai ingin memberi lebih. Engkau mulai ingin hidup lebih besar, lebih lapang, lebih jujur terhadap mimpi-mimpi yang selama ini engkau sembunyikan. Itu bukan ego, itu bukan nafsu, itu adalah ruhmu yang sedang berkata, aku tidak sanggup lagi tinggal dalam energi sempit ini, aku tidak sanggup lagi hidup dalam ketakutan akan kekurangan. Aku ingin kembali ke frekuensi kelimpahan yang dulu pernah kumiliki sebelum aku lupa siapa diriku. Dan bila engkau merasakan itu, jiwa terpilih, maka engkau tidak sedang kacau, engkau sedang terlahir ulang. Ya, engkau sedang dilahirkan kembali, tapi kali ini bukan dari rahim ibumu. Kali ini dari rahim kesadaranmu sendiri. Engkau sedang melepaskan versi lamamu yang penuh luka, penuh ketakutan, penuh keterikatan pada skenario aku tidak punya. Versi lama itu bukan dirimu yang sejati. Itu hanya versi bertahan hidup, versi darurat, versi sementara. Kini saatnya engkau hidup dari versi tertinggi dirimu, versi yang menyadari bahwa kelimpahan bukan hadiah. Kelimpahan adalah kondisi alami ruh yang disambungkan langsung pada sumbernya. Dan begitu ruhmu keluar dari energi kekurangan, seluruh tubuhmu akan ikut bergetar menyesuaikan. Engkau akan merasa ingin membersihkan ruang fisikmu. Engkau akan terdorong untuk membereskan hutang batin yang lama tertunda. Engkau akan mulai memilih makanan, percakapan, bahkan pakaian yang mencerminkan jiwamu yang baru. Engkau akan mulai menjauh dari orang-orang yang selalu membicarakan keterbatasan. Engkau akan mulai membatasi paparan terhadap energi panik, gosip, drama, dan rasa takut. Bukan karena engkau sombong, tapi karena ruhmu sudah tahu energi-energi itu tidak bisa lagi beresonansi dengan takdirmu yang akan datang. Dan ketika itu terjadi, engkau akan tahu satu hal. Engkau tidak bisa lagi membohongi diri sendiri. Engkau tidak bisa pura-pura cukup ketika hatimu tahu engkau sedang memangkas jati dirimu. Engkau tidak bisa pura-pura sabar ketika sabarmu adalah hasil dari ketakutan, bukan keikhlasan. Engkau tidak bisa pura-pura ikhlas ketika yang engkau rasakan sebenarnya adalah ketakutan disalahkan jika menuntut lebih. Karena ruhmu sudah mulai jujur, dan kejujuran ruh tidak bisa dibungkam. Ia akan terus mengetuk kesadaranmu sampai engkau berkata, aku tidak akan tinggal di rumah kekurangan ini lagi. Aku telah memilih hidup baru, dan aku akan menjemputnya dengan seluruh kekuatan jiwaku. Jiwa terpilih, ini bukan akhir. Ini awal dari kebebasan. Karena saat ruhmu benar-benar meninggalkan frekuensi kekurangan, saat itu pula seluruh dimensi hidupmu akan mulai berubah. Aliran uang mulai datang dari tempat yang sebelumnya tertutup. Wajahmu menjadi lebih bercahaya karena batinmu mulai ringan. Hatimu mulai tenang dalam memberi tanpa takut kekurangan kembali. Langkahmu menjadi lebih mantap karena engkau tahu engkau tidak sendiri lagi. Engkau mulai mendengar bisikan intuisi dengan lebih jernih. Engkau mulai bergerak bukan karena panik, tapi karena terpanggil. Dan saat itulah dunia mulai memperlakukanmu berbeda. Karena dunia tidak pernah memberi kepada mereka yang merasa kurang. Dunia memberi kepada mereka yang telah memutus kontrak batin dengan energi kekurangan. Hari ini, engkau sedang memutus kontrak itu. Hari ini,
Engkau sedang menandatangani kontrak baru dengan kelimpahan. Dan kelimpahan bukan lagi angan. Ia adalah rumah baru untuk ruhmu yang telah terlalu lama menjadi pengembara. Ucapkan ini dalam hatimu, jiwa terpilih. Aku mencintai versiku yang lama karena ia telah bertahan sejauh ini, tapi aku tidak akan memaksanya tinggal lebih lama di ruang sempit. Hari ini, aku izinkan ruhku naik. Aku izinkan hidupku tumbuh. Aku izinkan keberlimpahan menjadi rumah baruku, bukan tamu yang lewat. Dan lihatlah, hidupmu akan mulai menyesuaikan, pelan-pelan tapi pasti. Karena begitulah cara ruh bekerja, tenang namun tak terbantahkan. Bagian 6. Semesta mengatur gerak agar semua sumbermu menjadi terbuka. Jiwa terpilih. Setelah ruhmu meninggalkan energi kekurangan, satu hal yang besar sedang diam-diam terjadi di balik layar hidupmu. Gerakan-gerakan tak terlihat sedang berlangsung. Bukan hanya di dalam dirimu tetapi juga di luar sana, di tempat-tempat yang belum engkau tahu, di benak orang-orang yang belum engkau kenal, di lorong-lorong takdir yang belum engkau lewati. Semuanya sedang ditata ulang, semuanya sedang digeser, semuanya sedang diarahkan. Untukmu, engkau mungkin belum bisa melihatnya sekarang, tapi seperti musim yang berganti tanpa suara, perubahan itu sedang berjalan, pelan-pelan, lembut, namun pasti. Jiwa yang telah lulus dari ujian tidak akan dibiarkan menunggu terlalu lama. Semesta dengan segala kecerdasannya yang tak terhingga tidak akan diam melihat seseorang yang telah melewati begitu banyak luka tanpa kehilangan cahaya. Ia tidak akan membiarkan seseorang yang tetap memilih untuk berharap. Meski dalam sunyi yang mencekam, berjalan sendirian terlalu lama. Engkau telah dipilih, dan bagi yang dipilih, semesta akan bergerak. Tapi gerakan semesta bukan seperti manusia yang membuat rencana. Semesta tidak bekerja dengan spreadsheet, tidak dengan tenggat waktu, tidak dengan cara-cara biasa yang engkau kenal. Semesta bekerja dalam dimensi lain, dalam frekuensi, dalam resonansi, dalam pertemuan antara kesiapan batinmu dan momentum ilahi yang tak bisa engkau percepat atau perlambat. Dan saat dua hal itu, kesiapan dan momentum bertemu dalam satu garis yang tak kasat mata, maka gerbang terbuka. Dan sekarang setelah ruhmu meninggalkan frekuensi kekurangan, semesta mulai mengubah arah angin. Ia mulai menyapu kabut yang selama ini menutup penglihatanmu. Ia mulai menurunkan penjaga dari takdir yang akan datang. Engkau akan mulai melihat tanda-tanda ini. Orang-orang yang dulunya tertutup mulai terbuka. Nama-namamu disebut di tempat yang belum pernah engkau datangi. Proyek yang sempat hilang kabar, tiba-tiba hidup kembali. Informasi penting datang dalam bentuk kebetulan. Jalan-jalan pintas mulai muncul bukan karena engkau mencarinya, tapi karena engkau menjadi magnet bagi arah-arah yang selama ini tertahan. Jiwa terpilih, mari kita bahas satu kebenaran batin. Rezeki itu tidak hilang. Ia hanya menunggu sang pemiliknya sadar. Rezekimu selama ini belum lenyap. Ia tidak diberikan kepada orang lain. Ia tidak menguap. Ia hanya berdiri di depan gerbang takdir menunggu getaran jiwamu cukup kuat untuk membukanya. Dan hari ini, engkau telah sampai di frekuensi itu. Engkau telah menyatu dengan medan energi yang selama ini hanya bisa disentuh oleh mereka yang memilih untuk percaya. Bahkan ketika semuanya tampak gelap, dan itulah alasan mengapa semesta mulai membuka sumber-sumbermu. Karena engkau telah selaras. Tapi ingat ini, saat sumbermu mulai terbuka, engkau akan diuji dalam bentuk baru. Ujiannya bukan lagi kekurangan, tapi keterkejutan. Engkau akan kaget karena semuanya datang begitu cepat. Engkau akan terperangah karena arah hidupmu tiba-tiba berubah begitu drastis. Engkau akan terpaku karena orang-orang yang selama ini engkau pikir tidak melihat, ternyata sedang memperhatikanmu diam-diam, dan itu akan membuatmu gentar sejenak. Tapi jangan mundur, karena dalam spiritualitas yang matang,
engkau harus mampu menerima kebaikan dengan kerendahan hati yang sama seperti saat engkau menerima luka. Engkau harus mampu membuka tangan, bukan dengan rasa bersalah tapi dengan syukur yang tenang. Engkau akan mendengar kabar baik tiba-tiba. Engkau akan menerima ucapan, "Saya tidak tahu kenapa, tapi saya merasa harus membantu Anda." Engkau akan berada di ruangan yang engkau pikir tidak bisa engkau masuki. Engkau akan dipertemukan dengan orang yang selama ini engkau cari tanpa sadar. Dan semua itu adalah jawaban dari doa yang engkau panjatkan. Bukan hari ini, bukan minggu ini, tapi mungkin bertahun-tahun yang lalu, di malam-malam sepi saat engkau menangis sendirian dan bertanya, kapan semuanya berubah? Hari ini adalah jawabannya. Hari ini adalah getaran pertama dari gelombang yang akan meluap dalam hidupmu. Jiwa terpilih, aku ingin engkau benar-benar memahami ini. Semua sumbermu sudah ada, bukan akan diciptakan, tapi sudah tersedia. Engkau hanya perlu mencocokkan diri dengan ruang tempat semua itu tinggal, dan hari ini engkau telah melakukannya. Mulai hari ini, pintu-pintu yang engkau kira sudah tertutup akan terbuka tanpa engkau ketuk. Rezeki yang engkau kira tertahan akan mengalir dari arah yang tak masuk akal. Wajah-wajah baru akan datang sebagai penyambung takdir. Ilham baru akan turun tanpa diminta. Keajaiban yang dulu hanya engkau tulis dalam doa akan menjadi pengalaman nyata karena semesta bukan hanya ingin memberi, ia ingin membalas. Ucapkan ini dalam batinmu sekarang. Aku siap menerima aliran sumber yang telah lama menunggu. Aku izinkan semesta mengatur arah, bahkan jika aku tidak tahu kemana. Aku izinkan Tuhan mengambil alih bagian hidupku yang selama ini aku pegang terlalu erat. Aku percaya bahwa hari ini sumber-sumberku telah dibuka, dan engkau tidak perlu tahu bagaimana cara semesta akan melakukannya. Engkau hanya perlu tahu satu hal, ia sedang melakukannya sekarang. Bagian 7, hari ini bukan akhir tahun, tapi awal takdirmu yang baru. Jiwa terpilih banyak orang hari ini sedang menandai tanggal 29 Desember 2025 sebagai penutup tahun, sebagai halaman terakhir dari kalender. Sebagai waktu untuk menghela napas dan berkata, akhirnya selesai juga, tapi engkau tidak termasuk mereka. Engkau tidak sedang berada di ujung, engkau justru sedang berada di gerbang dari sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar pergantian tahun. Gerbang dari kehidupan yang selama ini hanya hidup di dalam doamu, karena hari ini bukan tentang akhir. Hari ini adalah awal dari takdir baru yang tidak akan lagi membiarkanmu kembali ke pola-pola lama. Awal dari hidup yang akan menghapus segala bentuk pengulangan luka. Awal dari versi dirimu yang sudah tidak bisa lagi ditawar oleh keraguan. Engkau telah bertahan. Engkau telah menunggu. Engkau telah menabur tanpa tahu kapan menuai. Dan hari ini, menuai itu dimulai, tetapi bukan menuai biasa, bukan sekadar hasil kerja, bukan sekadar imbalan dari jerih payah. Engkau akan menuai takdir, sesuatu yang lebih besar dari usahamu, sesuatu yang sudah ditulis sebelum engkau tahu harus berusaha. Sesuatu yang tidak akan datang hanya karena engkau pintar, kuat, atau punya koneksi, tetapi karena engkau dipilih. Selama ini engkau mengira bahwa hidup hanya bergerak maju bila engkau yang mendorongnya, bahwa nasib berubah hanya kalau engkau yang memaksa, bahwa segala bentuk keberhasilan adalah hasil dari keringat dan strategi. Tapi hari ini engkau akan memahami satu hukum agung dari langit. Ada momen di mana hidup tidak lagi ditentukan oleh doronganmu, tapi oleh undangan dari langit. Dan undangan itu telah dikirim kepadamu hari ini. Engkau sedang dipanggil, bukan untuk bekerja lebih keras, tapi untuk berjalan lebih dalam, masuk ke dalam dirimu sendiri, menemukan ruh yang telah terlalu lama tertidur, membangunkannya dengan kata-kata yang selama ini engkau cari di luar, padahal ia bersemayam di pusat jiwamu. Hari ini adalah panggilan itu. Maka jangan bingung jika akhir-akhir ini engkau merasa kehilangan rasa terhadap hal-hal lama, tidak lagi cocok dengan orang-orang yang dulu begitu dekat,
tiba-tiba ingin menyepi, merindukan keheningan, meski engkau tak tahu apa yang sedang engkau cari. Ingin memulai hidup baru, meski belum jelas apa bentuknya. Itu bukan pelarian, itu bukan fase aneh, itu adalah tanda kebangkitan ruhani. Sebuah sinyal bahwa takdirmu yang lama telah selesai, dan takdirmu yang baru sedang menunggu untuk dijalani. Tapi takdir tidak memaksa, ia menunggu sampai engkau berkata, "Aku siap, aku izinkan hidupku berubah tanpa syarat. Aku tidak perlu mengerti segalanya untuk melangkah. Aku tidak akan menyabotase diriku sendiri hanya karena aku takut." Dan saat kata-kata itu keluar dari hatimu, jiwa terpilih, maka seluruh struktur semesta akan mulai bergerak untuk menjagamu tetap berada di jalan yang baru itu. Tapi ada satu hal yang harus engkau lepaskan, cerita lama. Cerita bahwa engkau selalu tertinggal, cerita bahwa engkau selalu harus berjuang paling keras. Cerita bahwa engkau tidak pernah dipilih, cerita bahwa engkau tidak punya daya. Cerita-cerita itu tidak bisa dibawa ke takdirmu yang baru. Engkau harus menguburnya hari ini, tidak dengan dendam, tapi dengan terima kasih. Katakan pada cerita lamamu, "Terima kasih karena telah menjadikanku kuat, tapi mulai hari ini, aku tidak lagi membutuhkanmu, karena takdirmu yang baru tidak akan menampung narasi sempit. Ia hanya menampung ruh yang siap dihidupi kembali." Jiwa terpilih, bayangkan ini. Engkau bangun pagi dan merasa lapang bukan karena masalah hilang, tapi karena jiwamu tidak lagi memberinya makna yang sama. Engkau berjalan bukan karena harus, tapi karena terpanggil. Engkau tidak lagi mengemis cinta, peluang, validasi, atau rezeki. Engkau menariknya dengan ketenangan karena ruhmu telah memulihkan frekuensinya. Dan takdirmu yang baru hanya bisa ditapaki oleh seseorang yang sudah bersedia berkata, "Aku tidak akan kembali jadi manusia lama. Aku akan bertahan di versi terbaikku, meski harus sendirian di awalnya. Aku akan berjalan terus, meski jalannya gelap, karena aku tahu Tuhan sudah menunggu di ujung sana." Hari ini bukan tentang kalender. Hari ini adalah tentang peralihan antara engkau yang dulu takut gagal menjadi engkau yang hari ini tidak takut berhasil. Dan keberhasilan yang sejati bukan soal jumlah, bukan soal angka, bukan soal pujian. Keberhasilan sejati adalah saat engkau tahu, "Aku sedang hidup di tempat yang seharusnya. Aku sedang menjadi siapa yang seharusnya. Aku sedang menjalani hidup seperti yang dirancang Tuhan sejak awal." Dan engkau sedang menuju ke sana. Ucapkan ini sekarang dengan kesadaran penuh. Aku meninggalkan diriku yang lama dengan cinta. Aku menyambut diriku yang baru dengan keberanian. Aku siap menjalani takdirku bukan sebagai orang yang menunggu, tapi sebagai seseorang yang telah ditunjuk. Karena hari ini, jiwa terpilih, engkau tidak sedang menutup tahun, engkau sedang membuka langit. Dan di balik langit itu, takdirmu yang baru sedang menunggumu melangkah masuk. Jiwa yang telah ditetapkan kini tiba di gerbang terang. Jiwa terpilih, kini engkau telah sampai, bukan di ujung naskah ini tapi di awal dari seluruh realitas yang baru. Bukan pada baris terakhir dari doa yang diucapkan, tapi pada langkah pertama dari takdir yang siap dihidupi. Engkau telah mendengarkan, menyimak, meresapi, dan membiarkan setiap kata menyelinap masuk ke dalam lapisan-lapisan batinmu yang paling dalam. Dan bukan kebetulan jika engkau tidak hanya membaca, tapi diam-diam menangis. Tidak hanya menyimak, tapi diam-diam gemetar. Itu artinya, engkau sudah siap. Siap untuk berhenti menjalani hidup berdasarkan apa yang dunia minta, dan mulai hidup berdasarkan apa yang langit tetapkan. Lihat ke dalam dirimu sekarang. Apakah engkau merasa sedikit lebih tenang, sedikit lebih percaya, sedikit lebih berani? Itu bukan sugesti, itu adalah tubuh energimu yang mulai menyatu kembali dengan blueprint aslimu, desain ilahi tentang siapa engkau sebenarnya sebelum dunia menyuruhmu mengecil. Engkau telah memulangkan ruhmu ke rumah aslinya hari ini.
engkau telah menyelesaikan satu siklus besar, siklus luka, siklus kekurangan, siklus kebimbangan, dan siapapun yang menyelesaikan siklus spiritual seperti ini akan menerima hak istimewa dari langit, kehidupan yang baru. Tapi kehidupan baru tidak datang dengan peluit dan sorak-sorai. Ia datang dalam bentuk halus, seperti embun yang turun diam-diam membasahi tanah kering yang selama ini engkau jaga dengan sabar. Kehidupan baru tidak menabrak pintumu. Ia mengetuk pelan, menunggu engkau menyadari bahwa kini engkau tidak sedang berdiri sebagai orang lama yang dulu. Engkau berdiri sebagai wakil cahaya, sebagai penyambung harapan, sebagai penerima kekayaan yang tidak hanya ditujukan untukmu, tapi untuk dunia yang akan menerima terang darimu. Maka sekarang jiwa terpilih. Berjalanlah, bukan sebagai manusia biasa, tapi sebagai seseorang yang telah menyadari bahwa hidup ini bukan tentang cukup untuk bertahan, tapi cukup untuk mengalirkan. Dan engkau tidak akan bisa mengalirkan apapun jika engkau masih hidup dalam pola takut kekurangan. Mulai hari ini, engkau tidak akan lagi memotong impian hanya karena takut dicemooh. Engkau tidak akan lagi mengecilkan diri agar cocok di tempat yang tidak pernah menerima jiwamu. Engkau tidak akan lagi memalsukan kebahagiaan hanya agar terlihat kuat. Karena engkau tahu, engkau tidak diciptakan untuk bertahan. Engkau diciptakan untuk bersinar, dan bersinar tidak bisa dilakukan oleh jiwa yang takut mengganggu kegelapan. Hari ini, segala hal yang dulu menunda engkau, mulai tanggal kedaluarsanya. Trauma lama mulai dilepaskan. Kontrak batin dengan energi miskin dibatalkan. Janji lama antara ruh dan langit diaktifkan. Kode-kode takdir yang lama tersembunyi kini mulai terbaca. Dan jika engkau bertanya dalam hati, bagaimana aku tahu semua ini nyata? Maka jawabannya hanya satu, karena engkau tidak akan pernah bisa kembali jadi dirimu yang lama. Engkau akan mulai memilih kata-kata yang lebih terang, mulai melindungi waktu dan energimu, mulai menjaga pergaulanmu bukan karena sombong, tapi karena engkau sadar, terlalu mahal hidup ini untuk terus dibagi kepada yang tak menghargai. Engkau akan mulai bekerja bukan karena panik, tapi karena panggilan, bermimpi bukan karena ingin kabur, tapi karena ingin hadir utuh, berdoa bukan karena takut, tapi karena terhubung. Inilah engkau yang baru, bukan orang kaya, bukan orang sukses, tapi orang sadar, dan sadar adalah bentuk tertinggi dari keberlimpahan, jiwa terpilih. Saat engkau keluar dari naskah ini, jangan lupa bahwa langit tidak hanya menunggu engkau membaca. Langit menunggu engkau berjalan. Engkau bukan lagi jiwa yang mencari tanda. Engkau adalah tanda itu sendiri. Engkau bukan lagi jiwa yang bertanya, kapan datangnya rezeki besar? Engkau adalah jalan yang akan dilewati rezeki itu. Dan setiap langkah yang engkau ambil setelah ini akan menjadi bukti kepada dunia bahwa seseorang yang pernah remuk bisa dibangun kembali oleh cinta Tuhan, menjadi makhluk yang tak tergoyahkan. Tutup matamu sejenak, tarik napas dalam, dan izinkan batinmu mengucapkan dengan lembut, Tuhan, aku sudah selesai mencoba jadi orang lain. Aku akan hidup sebagai diriku yang sejati, yang engkau ciptakan, yang engkau pilih, dan yang engkau limpahi. Aku tidak akan menunda takdirku lagi. Aku berjalan sekarang. Dan langit akan menjawab, bukan dengan suara tapi dengan jalan. Jika naskah ini menyentuhmu, maka bukan kebetulan. Tekan like, tekan subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan di komentar angka 77 sebagai simbol. Hari ini adalah ujian terakhirku. Aku telah lulus, dan aku siap menerima limpahan yang telah lama dituliskan untukku. Terima kasih telah membiarkan jiwamu dibimbing kembali ke cahaya. Semesta sedang menunggu langkah pertamamu. Dan kami jiwa-jiwa terpilih akan menyambutmu di gerbang terang itu. Selamat datang kembali, Tuts.
Iasim mewandesem ke hidup yang sebenarnya.